Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek Hidayah Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat beraktivitas kembali. Kita awali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati betul ketenangan yang kita dapatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang akan menghantarkan ketenangan berikutnya dan terus sambung menyambung hingga kita mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, yaitu saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan, kita luruskan niat kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tadabbur ayat Al-Qur'an. Kali ini kita akan tadabburi surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu kisah perjalanan hidup manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan menempatkannya di muka bumi ini. Nabi Adam adalah contoh yang pertama manusia yang ditugaskan, yang bertugas menjadi khalifah di muka bumi ini. Bagaimanakah kisahnya berjamaah? Allah mengawalinya di surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Para jamaah, ayat ini ternyata melanjutkan ayat sebelumnya. Dari ayat 25. Jadi kalau kita petakan para jamaah, dari ayat 1 sampai ayat 20 itu Allah menceritakan 3 macam manusia. Orang yang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Ya. Kita masuk yang mana nih? Di awal pertama kali kita baca Al-Quran, manusia ada 3 macam. Lalu kemudian setelah menjelaskan 3 macam manusia ini, Allah mau ngajak kita untuk menjadi yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu budu, ya ayyuhan nasu budu. Kita menjadi ahli ibadah. Ya, orang yang beriman, dari ayat 25 sampai ayat 29 para jamaah. Setelah mengajak untuk beribadah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, maka berikutnya ayat 30-nya Allah menceritakan bagaimana Allah pertama kali mempersiapkan keberadaan manusia di muka bumi ini. Allah mengatakan wa idz qala, dan ingatlah, qala ketika berkata, Rabbuka, Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, waiz itu dalam bahasa Arab maupun juga bahasa Indonesia, kalimat ketika itu berarti sudah terjadi atau belum. Ketika yang kemudian dilanjutkan dengan fi'il madi, waiz qala, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata, Allah berkata, berarti sudah terjadi para jamaah. Dahulu Allah mengatakan kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Ya. Tidak disebutkan di sini iblis atau jin para jemaah, tapi berkatanya yang disebutkan adalah malaikat. Apa yang Allah katakan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu seorang khalifah. Udah belum menjadikan khalifahnya? Belum, baru berkata doang. Ya, ini akan menjadikan khalifah di masa yang akan datang. Jadi sebelum manusia Nabi Adam diciptakan, ya Allah menyatakan terlebih dahulu kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan siapa yang dimaksud khalifah di sini para jamaah? Yang dimaksud adalah Nabi Adam dan anak cucu keturunannya, yaitu manusia. Nah, lalu kemudian bagaimana malaikat merespon? Qalu, mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di dalam muka bumi tersebut seorang khalifah yang kerjaannya adalah may yufsidu fiha, bukan kerjaannya orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat adalah nusabbihu bihamdik. Kami senantiasa bertasbih memuji Engkau ya Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Para jamaah sekalian berbahagia, ayat ini disajikan agar kita menyaksikan, mengetahui proses pertama kali kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yaitu apa? Para jamaah, jangan dipahami bahwa perkataan Allah di dalam ayat ini adalah sebuah musyawarah. Ngapain Allah minta pendapat malaikat? Bukan musyawarah. Jadi ini bukan bentuk syura, bukan bentuk musyawarahnya Allah kepada malaikat. Kira-kira bagaimana menurut ente? Bukan. Allah Maha Suci, tidak butuh minta pendapat, tidak butuh dari yang lainnya. Allah menyatakan, hanya sekedar menginformasikan, menyatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah, yaitu manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan khalifah para jamaah? Khalifah orang sering menyebutnya adalah pemimpin, ya, padahal bisa dipahami dalam beberapa makna. Dan kita bisa pahami dari dasar katanya. Khalifah yang dimaksud itu secara bahasa, khalifah itu artinya yang datang sesudahnya. Itu namanya khalifah, yang datang sesudahnya. Khalafa yakhlufu, itu artinya datang sesudah. Khalafa yakhlufu, ya. Nah, kenapa disebut khalfun? Khalfun itu dalam bahasa Arab artinya belakang. Khalfa, karena yang belakang itu yang datang sesudahnya, disebut khalfa. Dan ternyata kenapa manusia disebut khalifah? Kenapa disebut khalifah? Karena dia adalah yang diciptakan oleh Allah sesudah makhluk sebelumnya. Sudah ada makhluk sebelumnya. Siapa? Malaikat, jin. Allah hendak menjadikan yang berikutnya, yaitu Adam. Tapi di tempatnya di mana? Fil ard, di muka bumi ini. Aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya, ini ada yang diciptakan berikutnya setelah malaikat dan jin. Jadi senioran siapa para jemaah? Senioran ya lebih dahulu diciptakan jin dan malaikat dan jin, ya, daripada manusia. Nah, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Allah sebutkan dalam surat Maryam, setelah Allah ciptakan generasi terbaik ini para nabi, para rasul, maka datang sesudahnya fa khalafa min ba'dihim khalfun, yaitu generasi yang mereka itu apa? Adha'us shalah wa taba'us syahawat. Mereka tidak seperti bapak moyang pendahulu mereka. Bapak moyang para nabi, para rasul itu rajin sholatnya, tapi generasi sesudahnya mereka adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat, wa taba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Jadi di situ menggunakan kalimat khalafa, karena makna khalafa itu adalah yang datang sesudahnya. Tapi kemudian Allah tempatkan di muka bumi. Kenapa Allah tempatkan di muka bumi ini manusia, bukan jin, bukan malaikat? Karena Allah hendak menitipkan bumi ini untuk ditegakkan, dijalankan hukum-hukum Allah, syariat-syariatnya, untuk dijaga, dimakmurkan. Maka dipahamilah khalifah di situ sebagai pemimpin. Ya. Dahulu khalifah pun setelah Rasulullah SAW wafat, yang menjadi khalifahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya makna khalifahnya itu adalah menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Datang sesudahnya Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar. Jadi khalifah itu yang datang sesudahnya. Tapi karena yang menggantikannya itu adalah menggantikan kepemimpinan Rasul, maka akhirnya khalifah itulah dipahaminya oleh orang-orang sebagai pemimpin, khalifah. Tapi sebenarnya arti dasarnya itu adalah datang sesudahnya. Dan Allah sebutkan fil ardi, di muka bumi ini, karena tugas manusia adalah untuk mengurus, mengelola, memakmurkan bumi ini. Maka dengan demikian para jamaah sekalian berbahagia, kalau kita gabungkan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sekarang, maka tujuan hidup manusia itu, tugas hidup manusia itu di dunia ini adalah, visi misi kehidupan manusia itu ada dua. Yaitu apa? Yang pertama adalah iqamatuddin,
menegakkan agama. Iqamatuddin yaitu menjalankan agama, yaitu beribadah kepada Allah. Itulah ayat 25, ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tugas manusia Allah ciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka fokuslah, orang hidup itu adalah beribadah. Beribadah itu ngapain? Yaitu mentaati Allah. Iqamatuddin, menjalankan, menegakkan agama. Itu yang pertama. Dengan ayat yang ke-30 ini, tugas manusia yang kedua adalah imaratul ardi, yaitu memakmurkan bumi. Maka tidak cukup para jamaah orang sibuk ibadah saja, sholat, puasa, sedekah saja, tapi dia tidak memikirkan bagaimana bumi ini dikelola. Bumi ini supaya makmur, supaya dirasakan nikmatnya oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Itu tugas manusia. Jadi tidak cukup kalau mikirin ibadah secara pribadi, maka pikirkan juga bagaimana bumi ini akan tegak, akan makmur dengan apa? Dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha. Jadi ini diceritakan kembali agar kita tahu para jamaah proses bagaimana Allah menyiapkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu awal mulanya sudah dikomentari oleh malaikat. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah orang yang merusak dan menumpahkan darah? Maka yang ada di benak kita apa, Pak? Ketika mendengar kalimat ini, satu, malaikat tahu dari mana itu? Kan udah diciptakan belum Nabi Adamnya? Belum manusianya. Kok malaikat sudah tahu ada yang sifatnya itu merusak dan menumpahkan darah? Yang terbesit berikutnya apa para jamaah? Apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Pasti orang berpikir seperti itu. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, ini ayat ini menjawab, dalam ayat ini sebenarnya menjawab tentang jawaban malaikat tersebut. Yang pertama, kita tidak boleh meyakini bahwa itu adalah bentuk musyawarah. Saya katakan itu bukan musyawarah. Sebagaimana manusia kalau mau melakukan sesuatu, ngumpulin teman-temannya dulu terus kemudian bermusyawarah. Allah tidak butuh terhadap pendapat manusia, terhadap pendapat yang lainnya, termasuk malaikat. Yaitu tetapi perkataan malaikat ini diceritakan adalah agar kita mengetahui bahwasanya sifat dasar manusia itu adalah berbuat kerusakan. Dalam tafsirnya para jamaah, ada yang menyebabkan ada setidaknya 3 atau mungkin 4 yang melatar belakangi kenapa malaikat mempertanyakan ini. Ada 4 yang melatar belakanginya. Apa para jamaah? Yang pertama adalah malaikat mengatakan perkataannya tersebut adalah karena mereka mendapatkan pengetahuan dari Allah, ilmu secara khusus ya tentang manusia itu. Ini yang pertama para jamaah. Kenapa malaikat ngomong kayak begitu padahal manusianya belum diciptakan? Karena mereka punya ilmu, punya pengetahuan yang Allah berikan tentang manusia secara khusus. Ya, ilmu mereka secara khusus. Jadi nggak perlu dipertanyakan, malaikat nanya kayak begitu. Yang kedua para jamaah, yang melatar belakangnya apa? Yaitu karena malaikat tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah min salsalin min hamaim masnun. Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Ya, bahan bakunya dulu tanah yang bisa dibentuk. Ya. Lalu kemudian kan dibentuk seperti Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah langsung dengan lima khalaqtu biyadayya, dengan tanganku kata Allah. Aku menciptakannya dengan tanganku kata Allah. Maka para jamaah, malaikat tahu bahan penciptaan manusia itu dari tanah dan malaikat tahu tabiat tanah itu seperti apa. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya tabiat manusia itu melakukan kerusakan. Tidak sama seperti kami. Kami para malaikat nggak punya nafsu, ya, diciptakan untuk taat kepada Engkau. Jadi itu udah tahu belum malaikat? Sudah tahu karena sebelumnya Allah menciptakan mereka itu udah dibentuk untuk mentaatinya.
Lalu Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah, yaitu sesudahnya, yang modelnya beda, karakternya berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat dari cahaya, malaikat dari nur, cahaya, lalu kemudian tidak punya syahwat. Ini manusia dari tanah, ada syahwatnya. Wajar nggak kalau malaikat tahu? Malaikat mengatakan seperti itu. Itu yang kedua, para jamaah. Dan yang ketiga, malaikat mengatakan seperti itu karena tidak mungkin ya bahwa yang dimaksud melakukan kerusakan itu adalah Nabi Adam. Berarti dia udah suuzon sama Nabi Adam dong. Ya. Jadi yang dimaksud khalifah, yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan Nabi Adam saja. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, bukan Nabi Adam saja. Karena kalau yang dimaksud Nabi Adam saja, maka siapa? Malaikat sudah mengatakan yang dimaksud berbuat kerusakan adalah Nabi Adam. Padahal Nabi Adam berbuat kerusakan tidak? Tidak. Ya, yang berbuat kerusakan itu anak cucunya, keturunannya yang membunuh itu Qabil dan Habil. Nabi Adamnya tidak melakukan kerusakan pada jemaah. Lalu kemudian yang berikutnya malaikat mengatakan seperti itu adalah karena inni a'lamu ma la ta'lamun. Ujung dari ayat tersebut Allah mengatakan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Allah, tidak usah dipertanyakan kenapa ada ilmu yang tidak kamu ketahui, tetapi Allah lebih mengetahuinya. Berarti yang keempat yang menyebabkan malaikat bertanya seperti itu adalah karena ketidaktahuannya. Maka orang-orang orientalis, orang-orang liberal yang memperdebatkan tentang ayat ini mengatakan malaikat interupsi. Mana ada malaikat interupsi? Ini adalah tuduhan yang jelek terhadap malaikat. Apakah itu bentuk malaikat tidak setuju? Kenapa? Malaikat itu diciptakan adalah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka siap menerima, mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Gak mungkin malaikat itu gitu. Gak mungkin malaikat itu menyanggah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh penyebab yang kelimanya para jamaah. Karena yang dipahami oleh malaikat khalifah itu, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang dipahami oleh malaikat khalifah itu adalah orang-orang yang akan mentaati Allah, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kok manusia itu? Kok manusia? Dia tahu khalifah itu, karakter khalifah itu adalah tugasnya apa? Menjalankan hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Berarti yang dipahami apa para jamaah? Yang namanya menegakkan hukum Allah, mengurus yang tidak beres ya, punya masalah di muka bumi ini, yang melanggar, berarti dia harus ada yang melanggar kan? Nah itu yang dipahami. Tidak akan berfungsi seorang khalifah, seorang penegak hukum kalau tidak ada yang melanggar. Lantaran ada khalifah, malaikat memahaminya pasti ada yang melanggar ini. Ada yang berbuat kerusakan, ada yang menumpahkan darah, dan manusia disuruh membereskan itu di muka bumi ini. Maka malaikat mengatakan ataj'alu fiha, berarti ada yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Kalau memang untuk menegakkan hukum Allah, mestinya kami nahnu nusabbihu bihamdik. Karena kalau kami sudah teruji, maka kami selalu bertasbih memuji Engkau ya Allah. Maka Allah tutup, inni a'lamu ma la ta'lam. Nah, itu para jamaah sekalian berbahagia, kisah yang pernah saat kita ini akan diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di muka bumi ini, itu kesan dari makhluk yang bernama malaikat responnya. Tapi Allah tetap menjalankan juga karena ini adalah ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita. Dan kemudian ayat lanjutannya itu sampai ayat 31, 32, 33 itu bagaimana Allah membekali Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Bekal yang pertama apa para jamaah? Ayat berikutnya, 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam itu asma, nama-nama semuanya. Ya, diajarkan. Berarti siapa yang mengajarkan Nabi Adam?
Yang mengajarkan Nabi Adam adalah Allah langsung. Ya. Kalau ada manusia sebelum Nabi Adam, pasti yang ngajarin siapa? Manusia sebelumnya disuruh. Tapi Allah yang mengajarkan Nabi Adam. Gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diajarkan? Al-asma. Yang Allah ajarkan pertama kali adalah nama-nama al-asma. Nama ini alam semesta yang ada di sekeliling manusia. Jadi pernahkah kita nanyain, Pak, ini yang pertama kali ngarang bahasa siapa sih? Pernah nggak? Ini yang menyebut ini ini meja, ini kursi, atau secara umum ya, ini namanya cahaya, ini namanya udara. Itu yang pertama kali nyebutin siapa sih? Sekian juta, sekian ribu, sekian juta kalimat, itu ada yang pertama kali siapa yang nyebutin? Bahwa ini yang namanya pohon, ini namanya bintang, ini matahari. Maka berdasarkan ayat ini, yang mengajarkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Lalu kemudian Adam mengajarkannya kepada anak-anak dan cucunya. Maka yang menjadi bekal utama manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini adalah ilmu. Karena itulah yang paling duluan Allah berikan kepada Nabi Adam. Karena dia yang paling utama menjadi bekalnya. Bahkan saya pernah mengatakan di sini para jemaah, sebelum manusia itu butuh makan, sebelum manusia itu butuh hubungan biologis, seksual, sebelum manusia itu butuh segala-galanya, maka dia lebih dahulu butuh ilmu. Ya, orang kita tanya apa kebutuhan primer manusia? Kebutuhan primernya apa? Orang menjawab sandang, pangan, mapan, ya kan? Sandang, pangan, mapan, makanan, tempat tinggal dan pakaian, itu kebutuhan primer. Ada yang lebih mendesak dari itu, yaitu ilmu. Sebelum tiga hal tersebut. Kenapa para jemaah? Karena sebelum orang itu mau makan, dia harus tahu dulu apa yang harus dia makan. Dia harus tahu dulu ilmunya, bagaimana cara mendapatkan makanan itu. Sebab kalau dia tidak punya ilmunya, bisa-bisa salah makan. Kalau salah makan bisa-bisa berbahaya, menyebabkan manusia jadi celaka. Dia butuh tempat tinggal, dia butuh kebutuhan biologisnya. Dia harus tahu dulu siapa yang harus dia nikahi, siapa yang harus dia dijadikan pasangan hidupnya. Itu ilmu semua. Maka itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Dan itu juga yang mengunggulkan Nabi Adam di atas makhluk-makhluk yang ada sebelumnya. Ilmu. Ya kan? Sampai Allah membanggakan setelah Allah ajarkan Nabi Adam, maka Allah minta kepada Nabi Adam untuk ajarkan malaikat. Sebelum Allah ajarkan malaikat, Allah tanya dulu kepada malaikat, "Coba kamu sebutkan ini semua. In kuntum shodiqin. Kalau kamu benar-benar punya ilmu, mengetahui, sebutin ini." Baru malaikat langsung, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami enggak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan ya Allah. Malaikat begitu tunduk sekali. Lalu kemudian para jamaah, baru Allah mengatakan, qala ya adamu ambihum, ya Allah, wahai Adam, kasih tahu mereka. Jadi yang ngajarin malaikat saat itu dalam bab ini adalah Nabi Adam, manusia. Jadi manusia dilebihkan kedudukannya di atas malaikat itu karena ilmunya. Demikian juga para ulama, para nabi, para rasul itu dilebihkan karena ilmunya. Karena disebut ulama, ya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang paling takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ilmu itu. Maka kebutuhan ilmu ini merupakan kebutuhan yang amat sangat mendesak. Nah itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sudah mengajarkan malaikat, baru kemudian nanti episode berikutnya Allah akan ciptakan manusia dan Allah tempatkan Nabi Adam itu pertama kali adalah di surga. Itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan memberikan kita arah tugas hidup kita manusia ini
Apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini punya tujuan, yaitu memakmurkan bumi ini, dan sebagai landasannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau mendiskusikan terjemaah. Jadi terjawab semua ya. Dengan tafsir tersebut terjawab semua bahwa pertanyaan malaikat itu bukan menunjukkan ada manusia sebelum Nabi Adam, tetapi memang karena ya, kandungan ayat tersebut memang menjadikan malaikat harus mempertanyakan hal